Kasih karunia Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini kita memperingati peristiwa agung dalam hari Trisuci sejak hari Kamis Putih kemarin malam. Hari ini Trisuci yang kedua, yaitu Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Jumat yang agung. Agung adalah besar. Kenapa? Karena Yesus berkenan merendahkan dirinya, sengsara, menderita, mati, dicambuk, didera, sehingga itu keagungan Allah di sana untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Bacaan Injil hari ini dari Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai 38 yang mengingatkan kepada kita tentang perjalanan besar Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita semua manusia berdosa. Yohanes menyaksikan bahwa karya Yesus itu di kayu salib. Dijelaskan di sana, dimulai bahwa karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, ia kemudian berkata, "Aku haus." Yesus merasa kehausan dalam penderitaannya sampai ia menuju di tiang salib itu, sehingga dalam kondisi kemanusiaannya ia mengatakan, "Aku haus." Bagi kita, haus adalah satu kondisi yang menunjukkan kerapuhan kita, bahwa kita membutuhkan air, bahwa kita membutuhkan obat yang akan memberi kekuatan. Seperti kita semua, bahwa kita itu rentan, kita rapuh, maka salib Tuhan berarti juga memberikan kekuatan untuk memandang Dia, supaya kita kemudian bisa kuat. Tentu di antara kita tidak akan menolak bahwa kita akan mengatakan, "Aku tidak pernah haus, aku kuat selamanya." Tidak mungkin. Jadi kondisi ini mengingatkan kita bahwa kita memang pada satu titik akan mengalami kerapuhan. Saya meyakini justru masa-masa ini kita sadar, di tengah pandemi COVID Corona ini, kita semua itu merasa rapuh, merasa tidak bisa apa-apa, hanya manusia yang sangat rentan, didera oleh bahaya kematian yang mengancam kita semua. Tapi mari kita lihat bahwa kematian Tuhan justru memberikan pengharapan. Maka ketika Yesus berkata dalam penyalipannya, "Aku haus," di situ para prajurit kemudian mencucukkan bunga karang yang dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop dan menunjukkannya ke mulut Yesus. Ini suatu perbuatan yang sering dilakukan oleh para prajurit kepada yang disalib, karena yang disalib biasanya penjahat. Jadi anggur asam itu anggur yang murahan sekali yang diberikan untuk para budak. Nah, ini sebagai penghinaan juga, supaya ini menunjukkan bahwa Yesus dihina. Dalam kehausannya justru diberi air yang sangat menghina dirinya. Tetapi sebenarnya yang terhina adalah kita, karena kita tidak layak. Begitu Yesus meminum anggur asam itu, ia berkata, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Selesai, berarti Yesus sudah dengan penuh ketaatan menyelesaikan misinya untuk menggantikan kita yang berdosa ini. Dia tidak berhenti di tengah jalan. Dia tidak mengeluh dalam penderitaannya. Ini meladan pada kita untuk tetap tegar teguh, ya sampai selesai. Barangkali dalam kehidupan yang sulit,
orang pasti tergoda untuk berhenti atau beralih. Misalnya orang hidup itu penuh penderitaan, ketika dia harus mengikut Tuhan, maka bisa jadi dia tergoda untuk berhenti, beralih, meninggalkan penderitaannya, sehingga dia kemudian mengambil jalan pintas seperti mengalihkan rasa sakit, rasa derita, rasa tertekan dengan misalnya minum, misalnya mabuk, misalnya narkoba. Itu sebetulnya orang-orang yang tidak ingin menyelesaikan persoalannya. Yesus memberi teladan sekalipun berat sejak awal. Ia tetap menyelesaikan tugasnya untuk mati di kayu salib. Nah, karena hari itu hari Sabat, mayat tidak boleh tergantung, maka orang-orang Yahudi meminta kepada Pilatus supaya kaki orang yang disalibkan itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka para prajurit kemudian mematahkan kaki para penjahat yang disalib bersama Yesus. Tetapi ketika mereka sampai pada mayat Yesus, karena telah dilihat bahwa Yesus mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi menusuk lambung Yesus, maka keluarlah darah dan air. Jadi bisa dibayangkan kalau mayat itu tergantung disalib dan belum mati, ya untuk ngajak mudah saja kan itu tergantung tinggi, maka dipatahkan kakinya. Jadi kalau masih hidup pasti dia akan meronta-ronta. Nah, dalam sebuah kisah sejarah bahwa orang yang disalib itu umumnya mati sampai 9 hari ya. Bisa dibayangkan karena cuma dipaku tangan dan kaki. Tapi karena Yesus itu sudah didera sangat berat sekali, dicambuk, dirajam, di mahkotai duri, dihajar, maka dia hanya 3 jam. Jadi artinya begitu berat penderitaan Tuhan yang ia lakukan. Maka melihat kondisi ini, ada seorang kaya yang bernama Yusuf dari daerah Arimatea meminta kepada Pilatus dengan diam-diam untuk menurunkan mayat Yesus, kemudian meminyakinya dengan gaharu dan minyak mur serta rempah-rempah, dan kemudian menguburnya. Ini sebuah kisah yang menarik sebab selama ini orang ini kemana sampai dia kemudian memberanikan diri dan terlihat menonjol pada peristiwa akhir Yesus, yaitu meminta mayat Yesus dan menguburkannya. Walaupun dia dengan diam-diam sebab takut dengan orang Yahudi. Ini sebuah kisah yang menarik sebab selama ini si Yusuf Arimatea ini orang yang tentu masih takut-takut, masih sembunyi-sembunyi, belum mau menunjukkan imannya, identitasnya sebagai pengikut Yesus. Tapi dia merasa tidak mungkin ini ia lakukan selamanya. Maka ketika puncak kematian Yesus seperti ini, dia merasa juga sebagai muridnya harus ditunjuk sampai kemana kesetiaannya, maka dia memberanikan diri walaupun diam-diam dan minta mayat Yesus. Ini sebuah tindakan yang berani yang ingin disampaikan sebagai bukti kecintaannya, imannya pada Tuhan. Maka mari saya mengundang saudara-saudara yang selama ini masih belum mengikrarkan imannya, masih belum jelas, masih mangu-mangu, masih buram, masih ragu-ragu, mari tunjukkan dengan jelas bahwa saya pengikut Tuhan, saya Kristen, saya jalani dengan setia, dengan baik. Ini bukti iman saya pada Tuhan. Nah, inilah Jumat yang agung, peristiwa yang agung, yang besar. Kenapa agung? Karena melalui kematiannya kita mendapatkan keselamatan. Keselamatan yang Yesus lakukan sebagai Allah yang berkenan merendahkan dirinya di salib. Maka khotbah Jumat Agung kita hari ini kan berjudul Karena Salibmu Hidupku Diperbarui. Salib yang seperti apa yang sampai kok kemudian harus membaharui hidup kita?
Kalau kita lihat sejarah tentang penyalipan, penyalipan itu pada waktu itu diciptakan oleh orang-orang Persia sekitar tahun 300 sebelum Masehi, dan kemudian disempurnakan oleh orang-orang Romawi tahun 100 sebelum Masehi. Jadi artinya sebelum itu sudah ada mode menghukum penjahat-penjahat dengan salib. Memang penyalipan itu lebih keji dari yang digambarkan oleh film-film sekarang ini seperti yang difilmkan oleh aktor Hollywood itu ya. Nah, ini ada sebuah detail anatomi dan fisiologi kematian akibat penyalipan yang dikumpulkan oleh seorang penyelidikan terkenal, Dr. C. Truman Davis, yang dipublikasikan di New Wayne Magazine, jadi majalah yang terkenal waktu itu. Itu demikian, untuk mengeluarkan nafas, korban penyalipan harus mendorong paku di kakinya untuk mengangkat tubuhnya supaya memungkinkan tulang rusuknya bergerak ke bawah dan ke dalam untuk mengeluarkan udara di paru-parunya. Kenapa? Ya karenanya tangannya keduanya dipentang. Tidak mungkin bisa mengambil nafas dengan bebas karena otomatis tulang rusuknya akan terkunci. Nah, satu-satunya cara dia harus mengangkat tubuhnya. Padahal mengangkat itu tumpuannya apa? Paku di kaki. Jadi bisa dibayangkan dia mengangkat sementara tumpuannya paku yang tertancap. Jadi sambil mendera terkuncinya paru-paru, dia juga harus menahan sakitnya paku yang menancap untuk hanya bisa menahan napas dan mengeluarkan napas. Nah, yang kedua, tidak seperti semua film Hollywood tentang penyalipan di mana sang aktor itu diam tergerak. Bisa dibayangkan dalam kondisi disalib di mana hanya tangan dan kaki yang dipaku dengan kencang, maka yang disalib pasti tidak hanya diam tapi bergerak-gerak, meronta-ronta. Semakin dia meronta semakin sakit, padahal kalau dia diam nggak bisa bernapas. Sehingga bisa dibayangkan dalam proses bergerak yang hanya butuh ruang sedikit sekitar 30 cm ini ya membuat tersiksa, yaitu respirasinya terganggu, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa dicampur dengan teror mutlak, asfiksia atau sesak napas yang berat luar biasa. Yang ketiga, dalam beberapa menit setelah dipakukan disalib, bau-bau korban penyalipan itu ya dislokasi atau terlepas. Kenapa? Karena dia meronta-ronta. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau maaf ya menyembelih ayam dan kemudian biasanya sayapnya kan dipegang erat, disatukan dan diupayakan agar ayam tidak meronta-ronta. Yang terjadi apa? Sayapnya patah kan, tulang sayapnya. Nah, itu yang barang terjadi pada mereka yang disalib. Tentu saja Yesus sudah pasti dehidrasi, kehabisan cairan, dan tekanan darahnya turun drastis dan tentu sangat mengkhawatirkan. Ia mengalami shock tingkat pertama dengan hipovolemia, yaitu volume darah yang rendah, atau takikardia, detak jantung yang sangat cepat secara berlebihan. Detak jantung berlebihan, tekanan darah rendah, barangkali bau terlepas, dehidrasi, sesak napas yang luar biasa, dan hiperhidrosis atau keringat yang berlebihan. Maka dalam khotbah saya yang lalu, yang dulu, ketika keringat berlebihan dalam tekanan psikologi yang berat, pembuluh keringat berubah pecah menjadi dan keluar awam menjadi keringat-keringat darah. Sementara laserasi atau tersabik-sabik ketika dipukul, didera di sekujur tubuhnya, maka dalam waktu yang hanya 3 jam kemudian Yesus mati. Betapa beratnya, betapa hebatnya penderitaan. Sekarang pertanyaannya, kenapa Yesus begitu tuh? Karena siapa?
tentu kita harus sadar dengan rendah hati itu karena saya, karena saudara. Sampai dia begitu. Karena mestinya yang mengalami penyaliban justru kita semua. Oleh karena itu, karena salibmu memperbarui aku. Itulah yang mesti kita lakukan ketika memandang salib Tuhan. Kita mau apa ketika melihat Tuhan telah tersalib seperti itu? Hanya diam, melihat, atau membuat kita menjadi sadar tidak layak, menjadi hina, menjadi merasa kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tidak ada hal yang perlu kita sombongkan, tidak ada hal yang perlu kita jadikan merasa mewah dan kuat. Maka itulah yang hendaknya menjadi kita sadar dan memperbarui hidup kita. Selama ini kita mungkin seperti Yusuf Arimatia tadi ya, yang masih diam-diam, masih sembunyi-bunyi, malu-malu, tidak jelas ini mau kemana, ngalor pengidul, tanpa ngulon, masih buram, hitam atau putih, abu-abu kan. Sekarang mari perbarui, jelaskan, tegaskan bahwa aku harus memandang salib Tuhan. Maka pembaruan itu menjadikan kekuatan sehingga kita mampu kemudian juga hidup itu menyelesaikan semua tekad iman kita. Jangan berhenti di tengah jalan, terus lakukan dengan setia seperti Tuhan juga telah dengan setia. Itulah keagungan salib Tuhan. Maka kalau selama ini kita masih hidup dalam cengkeraman hidup yang lama, Paulus bilang bukan lagi aku yang hidup tapi Kristus yang hidup.